Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Doa saya damai sejahtera dan sukacita selalu beserta kita semua dimanapun kita berada. Amin. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Pastor Talk dengan judul hari ini yang akan saya bawakan yaitu Manusia Superpower. Bagi kita yang suka nonton, pasti kita tahu ada banyak superhero seperti Spider-Man dengan kekuatannya yang bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Ada juga Superman yang bisa terbang, atau yang wanita ada Wonder Woman yang staminanya sangat kuat dalam bertempur. Dalam keseharian kita pastinya kita juga banyak memiliki keahlian yang tidak kalah dengan superhero tadi. Kita yang menjadi murid atau mahasiswa keahliannya belajar di sekolah, di universitas, ada yang keahliannya juga menjadi pendengar untuk sahabat kita yang suka curhat, menjadi anak yang peduli terhadap orang tua kita. Ada juga kita yang mungkin baru menikah atau yang sudah punya anak dan juga bekerja. Kita punya keahlian sebagai chef di dapur untuk menyiapkan makanan, manajer untuk menyiapkan jadwal anak kita sehari-hari, memonitornya saat kita di kantor, karena mungkin kita titipkan ke orang tua atau suster. Kita juga harus menjadi istri yang memperhatikan suami, menjadi finance yang mencatat dan mengatur budget pengeluaran rumah tangga, dan juga melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kita yang menjadi ibu rumah tangga, kita juga mungkin bisa menjadi sopir antar jemput anak, menjadi teman bermain anak, menjadi guru yang menemani anak belajar. Sebagai suami, selain kita punya banyak pekerjaan di kantor atau tempat usaha kita juga harus menjadi papa yang baik dan juga mau bermain dengan anak pada saat di rumah. Buat kita yang ibu-ibu, bapak-bapak senior yang anak-anaknya sudah menikah, mungkin saat ini sedang dititipin cucu, sehingga keahliannya yang dulu dipakai merawat anak, sekarang dipakai merawat cucu. Kita yang juga punya tanggung jawab dalam pelayanan, juga wajib mengatur waktu kita, sedemikian rupa agar semua tugas kita berjalan dengan baik dan seimbang. Dalam menghadapi semua tugas kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, yang mungkin baru sedikit dari yang kita kerjakan sehari-hari, Tuhan pasti dan sudah memberikan kita power atau kekuatan atau kita sebut dengan kuasa. Karena tidak mungkin kita bisa berjalan menghadapi hari demi hari tanpa power dari Tuhan. Saya jelaskan power pertama yang Tuhan berikan adalah mind power, kekuatan pikiran. Dalam Filipi 4 ayat 8-9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam ayat ini dengan jelas disebutkan tentang apa yang harus kita pikirkan. Dan dikatakan di ayat 9, lakukanlah itu, maka Allah akan menyertai kamu. Oleh karena itu saudara, buanglah segala pikiran yang salah, yang takut, yang khawatir, yang iri, yang jelek, baik pikiran tentang diri kita sendiri ataupun yang kita pikirkan tentang orang lain. Seperti kalau kita buang sampah ke dalam tong sampah, kita jijik kalau kita mau mengambilnya lagi. Demikian juga segala pikiran yang tidak baik, kita pun harus bertekad dan punya iman kalau kita bisa untuk tidak memikirkannya lagi. Amin. Yang kedua adalah heart power atau kekuatan hati. Ada banyak di Alkitab tentang kekuatan hati. Saya ambil satu dari Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam ucapan selamat ulang tahun seringkali ucapan yang kita katakan adalah panjang umur dan sehat selalu. Kita menganggap kesehatan adalah yang pertama, karena buat apa kalau kita cantik, banyak uang, pandai, tapi sakit-sakitan. Maka kekuatan hati ini yang harus kita pegang sehari-hari, bahwa menjalankan tugas kita sebagai apapun haruslah dengan hati yang bergembira. Saya tahu kenyataannya gak mudah,
Saya yang sehari-hari berhadapan juga dengan anak-anak, dengan segala keriuhannya, seringkali juga tidak sabar, emosi, hati menjadi kesal. Tapi perjalanan kita tidak pernah berakhir selama Tuhan masih kasih kita kehidupan. Selalu ada waktu untuk kita berjuang menjadi lebih baik lagi. Mari sama-sama kita pegang ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Yang ketiga adalah words power atau kekuatan perkataan. Banyak juga ayat di Alkitab mengenai kekuatan perkataan. Satu ayat yang saya ambil di kesempatan ini yaitu dari Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Sebagai makhluk sosial, kita tidak hidup sendirian. Ada orang tua, pasangan, anak, tetangga, teman-teman kantor, teman-teman pelayanan, di mana kita bertemu dengan mereka itu sangat sering, bukan hanya setahun sekali. Dan kita juga ingin agar hubungan kita itu berlanjut terus, bukan hanya cukup sampai di sini. Oleh karena itu, kitab Amsal mengingatkan agar perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah memberi dampak positif untuk kehidupan orang yang mendengarkan, bukan perkataan yang melukai hati. Seperti pohon kehidupan, seharusnya adalah pohon yang terus berbuah. Tapi bukan hanya pohon kita saja yang berbuah, tapi juga pohon orang yang kita ajak bicara juga menghasilkan buah seharusnya. Di kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk terus ingat dan juga memakai power yang sudah Tuhan berikan untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pikirkan yang baik, hati yang bergembira, ucapan yang lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita semuanya bisa menjalaninya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.